Hai, berjumpa kembali di channel Big Boss, sebuah channel yang berfokus mereka berbagai alur film dan tentunya menarik sekali untuk kalian skip. Baiklah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini tentunya saya kembali mencoba membahas sebuah film yang bertemakan pertarungan robot. Sebuah film yang sangat menarik dan penuh dengan aksi pertarungan. Sebelum kita mulai, terima kasih sudah mampir, jangan lupa like dan subscribe. Semoga kalian sehat dan selamat membosankan. Berlatar di masa depan ketika olahraga tinju sudah berubah ke arah yang lebih modern, di mana orang-orang sudah tak lagi bertanding di atas ring, melainkan para robotlah yang akan melakukannya, sampai mereka hancur atau tidak bisa dikontrol lagi. Dan kisah film ini pun akan berfokus pada seorang pemuda bernama Charlie Kenton. Ini dia orangnya, di mana Charlie ini adalah seorang penggiat pertarungan robot untuk bertahan hidup. Bisa dibilang Charlie ini adalah seorang yang gagal alias sudah jatuh miskin setelah namanya sebagai petinju profesional sudah tak lagi tenar. Bahkan saat ini Charlie sendiri terlilit banyak hutang dengan teman-temannya karena sering kalah dalam pertandingan robot. Dan Charlie sendiri memiliki sebuah robot petarung terakhirnya bernama Embers yang sepertinya sudah tampak kusam dan kurang perhatian. Yang dimana hari ini robot tersebut akan dia pertarungkan dengan seekor banteng seberat 900 kg. Mau tidak mau, Charlie harus menurunkan derajat serta martabat Embers sebagai sebuah robot petarung agar dirinya bisa melunasi hutang-hutangnya secepat mungkin karena semuanya sudah jatuh tempo. Sebelum pertarungan dimulai, Ricky yang merupakan pemilik dari banteng 900 kg itu terlebih dahulu memperingatkan Charlie agar jangan coba-coba kabur jika Embers kalah. Karena sebelumnya, Ricky memang pernah jadi korban kebohongan Charlie. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia pertarungan Embers melawan banteng. Embers! Look at that, he's getting all kung fu-y. Di awal-awal, Charlie terlihat menguasai pertandingannya, dan Embers setidaknya berhasil memukul kepala banteng tersebut. Namun karena terlalu cepat berbangga, Charlie malah kehilangan konsentrasinya sehingga Embers berbalik diseruduk oleh banteng Ricky hingga rusak. Karena tak ingin membayar taruhannya, Charlie berniat kabur dari tempat itu, yang dimana saat sebelum pergi, tiba-tiba dua orang pengacara mendatanginya, meminta Charlie agar ke pengadilan untuk mengurusi hak asuh atas anaknya yang bernama Max. He's my son. He's got to be like 9 or 11. 11, okay. Di sini ada sebuah keluarga kaya raya yang ingin mengadopsi Max, yang merupakan keluarga dari adik mantan istri Charlie sendiri, yaitu Derby dan suaminya Marvin Barnes. Namun mereka terkendala aturan perundangan yang berlaku, di mana mereka harus memperoleh wasiat tertulis terlebih dahulu dari keluarganya, yang berarti Charlie itu sendiri sebagai ayahnya. Please be Charles Kenton. Charlie yang melihat ada peluang besar di balik kayanya Marvin dan kuatnya keinginan Derby untuk mengadopsi Max, mulai melancarkan aksi busuknya, di mana Charlie berencana menjual hak asuh Max kepada Marvin senilai $75.000. Seorang ayah yang benar-benar bajingan. Namun di sini Marvin menyetujuinya dan bahkan menambahkan angka tersebut sebesar $100.000 dengan syarat Max harus diasuh Charlie terlebih dahulu sampai liburannya selesai dari luar negeri. We all took the time to make the best decision for everyone. Tak tanggung-tanggung, uang hasil jual hak asuh itu pun langsung dia investasikan dengan membeli sebuah robot petarung terkenal dari Jepang seharga $45.000 yang bernama Noisy Boy. Dan ini dia penampakannya. Oh, Sehingga cerita, datanglah Marvin dan Derby mengantar Max ke tempat tinggalnya Charlie yang merupakan sebuah gedung bekas pelatihan atlet tinju milik ayahnya seorang wanita baik hati bernama Bailey yang merupakan pacarnya Charlie. Dan dia adalah seorang programmer robot yang biasanya membantu Charlie merakit robot-robotnya. Max, we'll see you at the end of the summer, honey. Max Kenton.
Beruntung sekali, Max ternyata juga menggemari pertarungan para robot. Bahkan Max sepertinya memahami cara kerja sistem mereka. Dan mungkin saja itu bisa dijadikan jembatan untuk menciptakan keharmonisan antara seorang ayah dan anaknya. He's reset to English and I found his command matrix. I was due for some good luck. You're welcome. Thank you. Gravity 1, downtown. Top salvo. Kembali ke topik cerita di mana Noisy Boy rencananya akan dipertaruhkan di sebuah ajang bergengsi tingkat nasional, yang dimana Noisy Boy ini akan ditarungkan dengan sebuah robot yang cukup diperhitungkan bernama Midas. Dan inilah dia pertandingan robot kelas nasional, Noisy Boy melawan Midas. Midas against Noisy Boy. Noisy Boy against Midas for some destruction. Let's make some money. Come on. Di awal pertandingan, Charlie cukup bisa mengungguli Noisy Boy dalam pertandingannya, karena beberapa kali Midas mendapat pukulan telak. Namun sepertinya Midas ini adalah robot yang tangguh, walaupun sering mendapat pukulan dari Noisy Boy, nyatanya dia berhasil bertahan. Sehingga dalam kesempatan yang cukup singkat, pemilik Midas itu pun menghantam balik Noisy Boy sampai membuat Charlie kebingungan mengontrol robotnya. Akhirnya untuk kesekian kalinya, Charlie pun kalah dalam pertandingan. You talk into it and you tell him what to do! Somebody's ready to serve up the decaf, but Sebenarnya Noisy Boy ini adalah robot yang canggih dan memiliki banyak kemampuan menarik. Namun karena penggunanya ini terbilang bodoh dan kurang memahami kemampuan Noisy Boy, makanya robot itu pun kalah bertanding. Sekembalinya mereka dari tempat pertandingan robot tersebut, Charlie pun berniat mencuri suku cadang di sebuah tempat produksi robot generasi pertama untuk membuat robot rakitannya sendiri. Dan saat itulah Max tak sengaja terperosok dari sebuah tebing yang hampir saja menewaskannya. Beruntung sekali suatu keajaiban terjadi karena baju Max tersangkut sesuatu. Max! Oh, God! It's okay. I gotcha. You're gonna give me your other hand. That's it. I got you. I got you. I got you. Ternyata itu adalah sebuah robot utuh dari generasi kedua yang dulunya robot seperti ini digunakan untuk teman latihan para atlet tinju. Max yang merasa telah terselamatkan oleh robot tersebut pun mengajak Charlie untuk membawanya pulang. Namun bajingannya Charlie ini dia malah menolak keinginan anaknya tersebut dan menyuruh Max membawa sendiri jika dia mau mengambilnya. You want that piece of junk? You get the cart yourself. I'm through here. Many a road, you know, I've been walking on, what's been in my... Setelah diperiksa, robot generasi kedua ini ternyata memiliki kemampuan unik yang terbilang sangat langka, yaitu kemampuannya yang bisa meniru gerakan pemiliknya. Artinya, robot seperti ini tidak boleh dipandang sebelah mata jika ingin menjadikannya robot petarung. Karena selain kemampuannya tersebut, komponen tubuh robot ini ternyata sangat kuat karena memang didesain untuk kepentingan latihan. Setelah selesai dibersihkan dan menamainya dengan sebutan Atom, Max pun mendatangi Charlie untuk membawanya bertanding. Namun di sini, Charlie kembali bertingkah sok tahu dan menganggap remeh Atom yang hanya robot biasa. Namun karena Max memaksa, Charlie pun mengiyakan keinginan anaknya tersebut, walaupun Atom hanya akan dipertandingkan dalam pertandingan kelas RT. This robot would make you pee your little pants. Excellent. Get him a fight. Let's take a walk. Can you understand me? Keesokannya pun, Atom dibawa ke sebuah tempat yang bernama Zoo. Dan robot bintangnya adalah Metro yang dimiliki oleh si jambul ayam bernama Kingpin. Di sana, Kingpin sempat meremehkan robot Max dengan hanya memberi Atom kesempatan melawan Metro dalam satu ronde saja dengan kesepakatan $1.000 jika Atom mampu bertahan di arena. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia pertandingan Atom melawan Metro. Give me a
Di awal-awal pertandingan, Atom terlihat dihantam habis-habisan oleh Kingpin. Namun seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Atom ini adalah robot yang sangat tangguh sehingga Kingpin sendiri cukup dibuat kesulitan. Berujung saat detik-detik terakhir ronde pertama ini, Atom pun akhirnya mendapat pukulan telak dari Metro yang membuatnya roboh tak sadarkan diri. Nah, disinilah keajaiban kembali terulang di mana Atom ternyata masih berfungsi setelah mendengar teriakan dari Max. Yang berarti Atomlah yang menjadi pemenangnya. Namun Kingpin tak ingin Max membawa uangnya begitu saja dan dia ingin menantang Max bertanding 1 ronde lagi dengan melipat gandakan taruhannya. Max pun setuju dan siapa sangka Metro ternyata berhasil tumbang hanya dengan sekali pukulan dari Atom. Karena banyak yang menawarkan Atom untuk ikut dalam pertandingan para robot, Max pun menambah sistem pengenal suara yang berasal dari rongsokan Noisy Boy sebelumnya. Yang berarti sekarang Atom juga bisa dikendalikan lewat perintah Max atau Charlie. You put Noisy's voice recognition into Adam. Pretty smart, kid. Left jab, right uppercut! That's it. Nice. That's good. Dari sinilah nama Atom berlahan dikenali banyak orang dan hubungan Max dengan ayahnya pun semakin akrab seiring populernya Atom di atas ring. Namun yang lebih penting adalah saat ini Charlie mulai melunasi hutang-hutangnya yang bejibun itu, kecuali milik Ricky yang di awal film. Hingga akhirnya Atom pun diundang untuk ikut dalam kejuaraan bergengsi kelas dunia yang selama ini diimpikan para penggiat pertarungan robot. Tidak terkecuali Charlie itu sendiri. Melihat reputasi Atom yang luar biasa, seorang pengusaha kaya raya bernama Vera yang sekaligus pemilik robot juara dunia bernama Zeus mulai melihat Atom sebagai lawan yang tangguh. Untuk itulah tak tanggung-tanggung Atom ditawari seharga $200.000 jika Max mau menyerahkannya sebelum kejuaraan itu dimulai. Tentunya Max menolak tawaran tersebut. Nah, disinilah sempat terjadi perdebatan antara Max dan ayahnya. Ketika Charlie bersikeras ingin menjual Atom karena menganggapnya tidak mungkin menang di pertandingan. Namun bagi Max, semuanya bukan hanya tentang uang atau tentang kalah dan menang. Namun lebih dari itu, Max ingin ayahnya berusaha sebisa mungkin untuk mencapai puncak bersamanya. Think about it. Take the offer. You think about it. I got a fight to get to. Dan untuk pertandingan awal ini yang menjadi lawan Atom adalah robot berkepala 2 yang bernama Twin Cities. Maka inilah dia Atom versus Twin Cities. Di awal-awal ronde pertama, Atom terlihat menjadi target empuk kebrutalan Twin Cities. Karena dari segi postur tubuh, Twin Cities jelas memang menjadi pemenangnya dan hampir tidak ada kelemahan. Karena itulah Charlie hanya mencoba bertahan dan bertahan terlebih dahulu sampai dia melihat sendiri di mana kelemahan robot itu.
Hingga saat pukulan Twin Cities untuk kesekian kalinya, Charlie pun berhasil melihat kekurangan yang ada pada robot tersebut, yaitu pada bahu kanannya yang terlihat bergerak saat memukul Atom. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan Charlie untuk melakukan serangan balik, di mana saat Twin Cities menyerangnya dengan tangan kanannya lagi, Charlie pun membuat Atom mengelaknya dan menyerang balik Twin Cities. Sampai akhirnya sistem Twin Cities pun menjadi rusak akibat pukulan bertubi-tubi dari Atom yang berujung kekalahannya dalam pertandingan ini. Spin right! Punching right! Atom yang berdiri sebagai pemenang kini menuai banyak pujian dan dukungan dari para penonton. Dan tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Max karena ayahnya telah berhasil melawan salah satu robot berkelas dunia. Namun sayangnya kebahagiaan Charlie dan Max tidak bertahan lama karena Ricky tiba-tiba datang dengan anak buahnya untuk menghajar Charlie dan mengambil bayarannya yang sempat tertunda. Tentunya Charlie dibikin bonyok oleh mereka sehingga membuat Charlie khawatir akan mental Max jika mereka terus bersama. Karena bisa dibilang dunia perobotan tidak pakai A terbilang cukup keras atau jahat sehingga atas dasar itulah Charlie ingin Max segera kembali kepada ibu asuhnya. Max? Charlie, please. Trust me, kid. It's better this way. Namun keputusan sepihak seperti ini nyatanya membuat Max jadi kecewa kepada Charlie. Karena pada dasarnya Max hanya ingin terus bersama ayahnya walaupun dia tahu bejatnya Charlie. You to fight for me. That's all I ever wanted. Akhirnya karena merasa bersalah atas keputusannya kemarin, Charlie pun mendatangi kediaman Derby untuk meminta izin membawa Max selama 1 malam, yang dimana itu adalah malam puncak pertandingan antara Zeus dengan Atom. And if you're up for it, I'm ready to fight. We got the Zeus fight. Probably get our asses kicked, but At least we'll go down swinging. Di arena pertandingan terlihat para penonton bersorak-sorai menyaksikan kedatangan para jagoan mereka masing-masing, di mana pada putaran puncak ini pertandingan akan dilakukan selama 5 ronde. Dan inilah pertandingan paling dinanti-nanti, Atom melawan Zeus. Di awal ronde pertama ini terlihat Atom langsung dihajar telak oleh Zeus yang membuatnya hampir tak bisa bangkit. Bahkan belum sampai setengah ronde, Atom sudah beberapa kali dibuat pingsan. Namun walaupun begitu, seberapa kali pun Atom pingsan, dia selalu bangkit dan bangkit lagi. Hingga sesekali Zeus pun berhasil dihantam balik yang membuat Tex Masido, si perancang Zeus, cukup kaget melihatnya. Namun Zeus masih tetap mengungguli pertandingan pada ronde pertama ini. Round 1, Zeus corners going The bell, I don't believe it. Somehow Adam has survived. Di ronde kedua, ketiga, bahkan sampai ronde keempat, bisa dibilang pertandingan Zeus dan Atom ini cukup berimbang. Hingga pada akhir ronde keempat tersebut, sensor milik suara Atom pun mulai tidak berfungsi akibat pukulan dari Zeus. Sehingga hampir saja Atom dihabisi oleh Zeus pada ronde keempat ini. He can't hear me! A violence drilling Adam Vincent! But the bell sounds and once again this little... Terlihat, Farah sudah mulai khawatir dengan kemampuan Atom karena Zeus yang belum juga bisa mengalahkannya. Karena memang selama debutnya di laga tinju robot, Zeus tidak pernah sekalipun bertanding dengan musuhnya selama ini. Rich girl is ripping him a new one over there. You know why? Because they're scared. Show him what to do. You have to fight the last round. Kembali ke topik cerita di mana ronde terakhir pun akan segera dimulai. Namun kali ini Atom tak lagi dikontrol menggunakan sensor suara, melainkan dikontrol dengan sistem peniru gerakan yang dilakukan oleh Charlie sendiri. Dan siapakah pemenangnya? Apakah Atom, si robot generasi kedua, atau Zeus, sang robot petarung tak terkalahkan? Inilah ronde terakhir, Zeus versus Atom.
Di awal-awal, Charlie sengaja membiarkan Atom dihajar habis-habisan oleh Zeus. Namun itu bukan berarti Atom tidak bisa melawan, itu hanya bagian dari trik Charlie agar Zeus kehabisan tenaga. Sehingga saat itu terjadi, barulah Charlie menyerangnya dan menghajar balik Zeus habis-habisan. Now! Do something! That little bitch bust him open! Come on, get inside him! Get him on him! Saat itulah perlahan muka Max memerah dan meneteskan air mata melihat ayahnya bersemangat memenangkan pertarungan tersebut. Dan hal itu juga dilakukan oleh Bailey yang tanpa sadar menangis karena teringat dengan masa kejayaan Charlie saat menjadi atlet tinju profesional. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya Zeus berhasil ditumbangkan. Right, left, right. Oh, huge uppercut by Adam. Zeus is down. Namun saat itu Zeus masih bisa bangkit, namun kembali dihajar oleh Atom sampai ronde ini pun selesai tanpa diketahui siapa yang jadi pemenang. Tentunya ini menjadi pertandingan yang sangat luar biasa mengingat Atom yang cuma robot latihan bisa bertahan sejauh ini melawan robot petarung terkuat seantero bumi. Bahkan sebenarnya bisa saja Atom membuat Zeus tak sadarkan diri di atas ring. Setelah juri menghitung poin yang diperoleh kedua robot tersebut, maka juri pun memutuskan Zeus sebagai pemenangnya. Walaupun sebenarnya para penonton kecewa dengan keputusan itu. Sedangkan Atom sendiri tetap akan mendapatkan juara, namun juara itu adalah juara di hati para penonton. People's champion? Sounds pretty good to me. Di akhir cerita, Max dan Charlie terlihat saling berpelukan dan menangis satu sama lain yang berarti tamat ending yang cukup membagongkan. Oke, sekian reka film kali ini. Semoga kalian suka ya. Dan yang paling pentingnya adalah bisa menemani waktu santai kalian. Nah, jika seandainya ada kata-kata yang salah dari saya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jujur film kali ini cukup membuat saya mewek. Padahal di awal-awal saya cukup bersemangat, beradrenalin, apalagi saat melihat Charlie mengeluarkan embers. Itu membuat saya benar-benar penasaran dengan keseruan film ini. Namun entah mengapa saat menit-menit terakhir saya malah merasa terharu dengan chemistry hubungan Max dan ayahnya ini. Ya seperti itulah kira-kiranya. Oke, saya pamit ngopi dulu. Semoga kalian sehat, banyak rezeki, banyak anak. Buat yang udah nikah dan buat yang belum nikah, semoga kalian segera dipertemukan dengan jodohnya yang entah di mana itu. Amin. Dan sampai jumpa lagi di reka film selanjutnya.